Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanggal 23 bulan Desember tahun 2021. Di sini Ale melakukan penyemprotan yang kesekian kalinya, dan pas tepatnya tanaman CM Calola ini usianya 68 hari setelah tanam ya. Dan di sini Ale melakukan penyemprotan 3 kawan ya. Ini ada Mas Jarwo, ada Pak Hin, Ale sendiri. Dan di sini tangkinya udah ada 2, yang satu sebelah sini ya, tuh. Ya. Dan penyemprotan yang kesekian kalinya ini bos, usia 68 hari setelah tanam ini menggunakan pestisida ya. Pestisidanya ada di bawah sini. Jadi pestisida yang digunakan yaitu menggunakan insektisida berbahan aktif emamectin benzoat ya. Di sini menggunakan merek dagang Emacel, dikasih dalam satu tangki 16 liter, itu dikasih 16 mili. Lalu menggunakan Kurakron ya. Menggunakan Kurakron ini atau bahan aktif Profenofos ya. Di sini bahan aktifnya Profenofos. Ini dalam satu tangki 16 liter cuman dikasih 5 mili, jujur aja kasih 5 mili, dinggo ambon-ambon. Terus menggunakan fungisida merek dagang Nativo ya. Ini bahan aktifnya trifloxystrobin dan tebuconazole, ini dikasih dalam 16 liter, itu dikasih 16 gram ya. Dalam satu tangki dikasih 16 gram karena 16 liter. Dalam 1 liter dikasih 1 gram. Dan di sini menggunakan fungisida Nativo karena terserang penyakit Phytophthora ya, atau busuk ranting. Lalu yang terakhir sendiri itu menggunakan perkat perata pembasah penembus. Di sini menggunakan dalam satu tangki dikasih 16 sampai 20 mili ya per liter. Itu kalau penembus ini ya lebih banyak ya, bagus aja bos, nggak ada efek sampingnya ya. Biasanya dikasih 16 mili, dan ini dikasih tambahin dosis nggak apa-apa. Dan bahan-bahan tadi dimasukkan ke dalam drum, cuman tadi udah dikalikan beberapa kali ya, beberapa tangki dalam satu drum, jadi dimasukkan ke situ semua. Intinya bahan-bahan tadi Ale kasih tahu lagi ya, kalau enggak ya bisa diputar kembali videonya ya. Itu dikasih Emacelnya atau emamectin benzoatnya dikasih 16 mili per tangki. Lalu Kurakronnya dikasih 5 mili per tangki. Lalu Nativonya dikasih 16 gram per tangki. Terus perkat atau penembusnya dikasih 16 sampai 20 mili per tangki ya. Dan itu langsung kita aplikasikan ke tanaman. Nah, itu Pak In udah mulai. Dan ini kan penyemprotan yang ke-16 kalinya bos ya. Yang ke-15 kalinya itu kemarin, itu 3 hari yang lalu, cuman nggak Ale dokumentasikan karena Ale lagi keluar kota. Dan penyemprotan kemarin itu Ale nggak sempet ikut. Terus tapi akan Ale tunjukkan yang digunakan kemarin, yaitu penyemprotan kemarin yang ke-15 kalinya. Kalau sekarang itu kan penyemprotan yang ke-16 kali. Kalau yang ke-15 kali kemarin itu yang belum Ale dokumentasikan, tapi pestisida yang digunakan Ale sebutkan dari sekarang. Penyemprotan yang ke-15 kalinya kemarin itu menggunakan fungisida merek dagang Tandem, itu dalam satu tangki dikasih 16 mili. Lalu gandasil buahnya dalam satu tangki dikasih 1 sendok makan. Lalu Kurakronnya dalam satu tangki dikasih 5 mili. Terus yang terakhir sendiri itu menggunakan perkat atau pembasah, itu dalam atau penembus dalam satu tangki dikasih 16 mili. Itu penyemprotan yang ke-15 kalinya kemarin.
Kalau penyemprotan yang ke-16 kalinya sekarang ini ya ini tadi ya, yang sudah Ale terangkan ya. Udah Ale dokumentasikan tadi, kata-katanya udah jelas. Terus kemarin sendiri bos, kemarin sendiri itu pas tanggal 22, kalau sekarang kan tanggal 23. Tanggal 22 kemarin di sini melakukan pemupukan yang kesekian kalinya, cuman Ale lupa nggak Ale dokumentasikan karena Ale pulang dari luar kota ya, masih capek. Itu dilakukan pemupukan dalam satu drum 200 liter air, itu dikasih NPK 16 ya, dikasih NPK 16 nya dalam satu drum itu dikasih 4 kilo ya, NPK Mutiara ya, atau NPK 16 lainnya itu dikasih dalam satu tangki 4 kilo. Lalu LOB nya 1 liter, lalu dikocorkan per batang itu 150 sampai 200 mili ya. Itu pemupukan yang kemarin itu berarti usianya di usia 57 hari kalau kemarin. Kalau sekarang kan kalau sekarang itu kan 68 hari. Berarti kalau kemarin itu 67 hari ya. Dan di sini alhamdulillah sudah ada yang terlihat merah ya. Ini usia 68 hari setelah tanam ya. 68 hari setelah tanam, CMK Lolai ini sudah ada yang terlihat merah. Di sini di tempatnya dataran rendah ya. Nah, ini buahnya bisa kita lihat antara tinggi ya, antara tinggi dan pendeknya tanaman itu sudah saya jelaskan di video-video yang lalu, di awal-awal video yang lalu, bahwa yang membedakan itu sebenarnya ruas bos nih. Ini ruasnya pendek-pendek. Kalau pendek itu ruasnya ya pendek-pendek, dia mungkin hanya 2-3 cm ya. Itu kalau ruasnya pendek, buahnya pasti terlihat banyak, lebat. Kenapa? Karena ruasnya pendek, karena buah itu kan setiap dicabang di ruas itu. Nah, kalau ruasnya pendek-pendek dia seperti ini ya, buah seperti ditata gitu. Seperti ditata. Jelas ya, nih. Banyak. Kalau yang tinggi, ini kan ketinggian kurang lebih 60 cm lah bos ya. Kurang lebih ini. Kalau yang tingginya sampai 1 meter lebih, itu berarti ruasnya itu panjang-panjang. Ada yang 10 cm bahkan lebih. Nah, makanya kalau yang bagian tinggi itu buahnya terlihat jarang-jarang. Kenapa? Karena ruasnya juga jarang, nggak seperti ditata. Kalau ini kan terlihat seperti ditata bos. Tuh. Jadi buahnya seperti ditata gitu. Ini juga nih. Ini buahnya seperti ditata bos. Ini buah semua loh bos tuh, sampai bawah-bawah nih ya. Seperti ditata. Jelas? Jadi kalau Ale sendiri tanaman tinggi sama pendek suka yang pendek. Jelas ya? Oke, kalau tinggi-tinggi itu semakin boros pestisida, semakin boros lanjaran, semakin boros tenaga untuk pasang salaran. Jelas ya? Oke. Dan Ale mau melakukan penyemprotan langsung bos ya. Tuh juga sudah ada yang merah tuh. Kelihatan nggak? Tuh Pak Hin ya, kayaknya nozzle-nya tersumbat kayaknya. Lagi dilukir-lukir itu. Oke, Ale mau melakukan penyemprotan bos ya. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.